Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan tugas-tugas PPG. Setelah pada kesempatan yang lalu sudah saya bagikan tentang bagaimana caranya membuat tugas meresum, membuat peta konsep, menentukan gagasan, kemudian juga menentukan miskonsepsi dari materi-materi yang ada di topik modul profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat tugas refleksi di modul profesional. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu guru peserta PPG, untuk perintah dalam tugas refleksi yaitu yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Jadi dari topik 1 sampai 8 kira-kira materi apa yang menurut Bapak Ibu guru itu yang paling menarik. Kemudian dideskripsikan kenapa gitu kan ya. Kemudian yang kedua, lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Berarti penerapannya dianalisis ya, seperti apa. Kemudian yang ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Ini tentunya antar satu guru dengan yang lainnya ya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Karena ini yang namanya refleksi itu berarti sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu sendiri pernah alami ya, seperti itu ya. Jadi di sini pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu guru alami dalam pembelajaran melalui materi ini apa. Kemudian diuraikan ya, yang mendukung atau yang bertentangannya apa. Kemudian yang keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapatkan. Ya, tantangannya apa, kemudian hikmahnya apa. Dan yang terakhir, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi rencana aksinya seperti apa. Berikut untuk contoh yang saya berikan Bapak Ibu. Sebagaimana diketahui dari topik 1 sampai topik 8 ya, itu Bapak Ibu sudah mempelajari tentang tentang modul Al-Quran Hadis ya, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat, kemudian ada tentang akidah akhlak ya, tentang akhlak terpuji, akhlakul karimah gitu ya. Kemudian juga ada tentang materi-materi yang lain. Kira-kira di antara 8 topik itu ya, itu yang paling menarik apa? Kalau saya sendiri lebih cenderung ke hal-hal yang memiliki tantangan ya. Jadi ketika menarik itu sesuatu yang memiliki tantangan, kemudian juga menjadikan sesuatu itu bikin penasaran ya, kemudian juga tertarik untuk mempelajarinya. Nah, di sini saya mengambil materi di topik 3 yaitu tentang keimanan kepada hari akhir Bapak Ibu, terutama tentang tahapan-tahapan hari kiamat atau hari akhir. Kemudian untuk deskripsinya, materi ini membahas tentang pengertian apa itu hari kiamat, kemudian proses terjadinya hari kiamat seperti apa, mulai dari hancurnya alam ya, yaumul zalzalah, kemudian dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau yaumul ba'ts, kemudian dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dihitungnya amal perbuatan ya, yaumul hisab, kemudian ditimbang yaumul mizan, hingga penentuan tempat akhir manusia yaitu nanti di surga atau di neraka gitu ya. Materi ini menarik. Kenapa? Karena menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat yang akan dialami oleh seluruh manusia di dunia ini. Kemudian lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut. Materi ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran melalui ya ceramah atau diskusi, kemudian media visual ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak gitu kan ya. Jadi perlu suatu visual gambar sehingga nanti anak-anak juga akan semakin tertarik ya. Jadi di dalam menjelaskannya juga akan lebih mudah.
menggambarkan bagaimana suasana hari akhir. Kemudian juga bisa juga melalui kisah-kisah inspiratif, menceritakan kisah-kisah orang yang mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Kemudian refleksi diri mendorong siswa untuk merenungkan ya amal perbuatan mereka dan mempersiapkan diri menghadapi hari akhir ini. Penerapan materi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan siswa kepada hari akhir, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya beramal soleh, dan mendorong siswa untuk menjauhi perbuatan dosa. Ini Bapak Ibu untuk analisis implementasinya. Kemudian tuliskan pengalaman praktis. Nah, ini ya, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri seperti apa di sini. Sebagai contoh ya, saya membuat pengalaman pendukung, yaitu ketika saya menceritakan kisah-kisah orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah, siswa itu menjadi semakin antusias dan termotivasi untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Kemudian sebaliknya, yang bertentangannya apa pengalamannya? Beberapa siswa merasa takut ya ketika saya tayangkan sebuah fenomena yang sangat dahsyat tentang hari kiamat ini. Juga beberapa siswa merasa takut dan cemas ketika saya menjelaskan tentang dahsyatnya siksa neraka. Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih bijak dan menenangkan, menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan Allah pun Maha Penyayang. Kemudian uraikan yang keempat, tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapatkan. Di sini tantangannya adalah menjelaskan konsep-konsep yang abstrak ya, karena kaitannya dengan hari kiamat dan di luar pengalaman manusia. Karena yang namanya hari kiamat itu ya tentu ya manusia belum pernah mengalaminya ya, karena nanti hari kiamat itu hari berakhirnya alam semesta di dunia ini. Kemudian menjaga keseimbangan antara memberikan peringatan dan menumbuhkan harapan ya. Jadi benar-benar di sini ada tantangan bagaimana biar siswa itu tidak merasa takut gitu kan ya. Kemudian putus asa, cemas gitu kan ya. Jadi di sini menjaga keseimbangan terutama tentang mental mereka ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari siswa tentang detail-detail hari akhir. Kadang ada siswa yang bertanya ya, surga itu seperti apa ya, nanti manusia-manusia itu di surga bentuknya seperti apa, di neraka seperti apa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya di dalam mengajarkan pembelajaran ini. Kemudian hikmahnya apa? Pentingnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan media yang menarik. Perlunya memberikan penjelasan yang komprehensif dan berdasarkan dalil yang kuat. Bahwa sebagai seorang pengajar, saya juga harus terus belajar dan meningkatkan pemahaman saya tentang agama. Apalagi menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Tentu kita juga harus punya bekal yang sangat kuat ya, kaitannya dengan pengertian, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat ini, sehingga kita tidak salah ya di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Kemudian yang terakhir, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kehidupan pembelajaran. Di sini rencana aksi yang saya buat yaitu saya akan menggunakan media visual yang lebih interaktif seperti video animasi atau virtual reality untuk menggambarkan suasana hari akhir. Kemudian mengadakan simulasi atau role playing tentang proses hisab dan mizan ya. Jadi simulasi kepada siswa nanti biar ya bagaimana proses hisab ya. Hisab itu berarti perhitungan amal manusia dan juga ketika ditimbang amal baik dan buruknya. Kemudian mengundang seorang narasumber ya. Saya juga berencana akan mengundang narasumber ya, tentunya yang ahli di dalam hal ini ya, yang ahli di bidang tafsir untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya tulis atau presentasi tentang salah satu tahapan dari hari akhir. Dan yang terakhir membuat program kegiatan rutin seperti sholat duha ya, kemudian membaca Al-Quran bersama. Dengan rencana aksi ini diharapkan pembelajaran tentang iman kepada hari akhir dapat menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk tugas refleksi ini ya, jadi harapannya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing terutama di dalam pembelajaran. Cari materi dari topik 1 sampai 8 yang kira-kira apa yang menarik dan punya pengalaman apa Bapak Ibu guru ya di dalam memberikan materi ini kepada siswa-siswanya di kelas, sehingga di sini refleksinya nanti akan
akan sesuai dan mengalir apa adanya, natural gitu Pak Ibu ya. Mungkin itu saja untuk gambaran tugas refleksi dan juga berbagi ilmu saya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi ya, dan insya Allah untuk contoh ini juga nanti akan dibagikan di bimbel PPG Pak Guru Yasin. Sekali lagi ya, tugas saya adalah memberikan ilmu pencerahan, dikerjakan dengan sebaik mungkin semampu kemampuan Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian juga usahakan ya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing di sekolah, terutama di dalam mengajarkan materi apa yang kira-kira menarik sehingga nanti bisa dibuat refleksi seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.